Stop bayar pinjol dengan cara ini. Jadi kalau kalian misal menggunakan cara seperti ini, maka akan otomatis hutang kalian justru nggak akan berkurang, malah akan makin bertambah. Video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang mungkin harus kalian perhatikan ketika kalian ingin membayar hutang pinjaman online atau tagihan-tagihan ya. Ya karena seperti yang kita ketahui, hutang pinjaman online itu wajib dan harus dibayar dengan cara online juga, dengan cara virtual juga, yaitu dengan virtual account atau escrow account. Jadi teman-teman seperti ini ya, banyak juga kasus-kasus penipuan yang ini ternyata dilakukan oleh oknum DC. Jadi kalau kalian gagal bayar atau telat bayar dan ada DC kalian ke rumah yang mungkin menawarkan titip bayar atau mungkin kalian bayar ke DC tersebut akan dibantu penghapusan bunga dan lain sebagainya. Nah ini jangan lakukan, karena apa? Uang kalian bisa dipastikan hilang dan nggak akan mengurangi hutang kalian. Justru akan bertambah karena dendanya juga akan bertambah. Ya nggak ada pembayaran, kalian pasti kena denda. Itu yang pertama teman-teman ya. Terus kemudian yang kedua. Yang kedua memang tetap pembayaran online, virtual account. Tapi kalian mendapatkan virtual account itu dari WA DC. Itu juga nggak boleh. Meskipun ketika kalian cek, itu virtual account itu atas nama kalian. Jangan. Kalian ada baiknya tetap balik lagi ke aplikasi. Kalian cek cara pembayaran di aplikasi, kalian dapatkan kode virtual account dari aplikasi lalu kalian bayarkan. Jangan kalian bayarkan dari DC tersebut. Banyak juga nih yang bermasalah mungkin, bang di aplikasi saya untuk menu pembayarannya udah nggak ada nih, nggak bisa diklik. Nah kemudian dia nanya ke DC-nya. Nah inilah kesalahan terbesar. Dari DC ini memberikan informasi virtual account yang berbeda atau yang salah, ini akan membuat kalian dirugikan. Uang kalian udah hilang, udah kepake, tapi nggak mengurangi hutang kalian. Karena apa? Karena tidak masuk ke rekening pinjol kalian, malah masuk ke rekening kantong pribadi mereka. Nah ini sering terjadi juga. Itu yang kedua ya teman-teman. Nah yang sekarang yang ketiga, pembayaran melalui mungkin seperti kayak gerai-gerai offline ya, seperti kayak Indomaret, Alfamart. Nah ini bukannya tidak boleh, tapi saya lebih baik kalau kalian melakukan pembayaran tersebut, lebih baik jauh-jauh hari. Mungkin ya seminggu sebelum jatuh tempo kalian lakukan. Amit-amit siapa tahu ini juga kerjasama atau mungkin API antara dari Indomaret atau Alfamart ini sedang bermasalah atau gangguan kepada sistem aplikasinya. Atau servernya sedang gangguan, sedang maintenance ketika kalian bayar, pembayaran kalian akan terpending. Ya ini adalah kesalahan sistem yang mungkin memang jarang terjadi. Tapi ya ini tidak menutup kemungkinan. Karena saya pernah mendengar cerita dari beberapa teman ya, dia bayar di Indomaret, Alfamart. Nah ternyata dia pas bayarnya itu pas di jatuh tempo. Dan saat itu ternyata ada gangguan sistem atau server. Yang mana ternyata uangnya itu baru masuk itu di 2 hari kemudian. Yang artinya dia sudah telat bayar. Atau ternyata gangguan dari sisi gerai offline-nya, dari sisi Alfamart-nya mungkin, atau Indomaret-nya mungkin. Yang mana ternyata pembayarannya nggak terproses. Jadi kalian harus balik lagi ke tempat tersebut. Namun kalian sudah telat bayarnya. Ya kalau misalnya untuk menanggulangi hal-hal seperti ini, mau nggak mau kalian harus jauh-jauh hari ya. Lalu kemudian hal yang keempat mungkin bukan tentang metode cara bayarnya, tapi lebih kepada tidak bisa bayar, tapi kalian diberikan fitur untuk mengubahnya jadi cicilan. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena bukannya apa ya, mungkin secara sistem kalian nggak telat. Kalian mungkin aman dari gangguan atau teroran DC. Tapi hutang kalian akan jadi semakin bertambah. Lebih baik kalian gagal bayar, telat bayar, udah selesaikan aja. Biarin aja. Kalau kalian bayar ketika kalian ada uang aja. Jangan dipaksakan dengan mengubahnya jadi cicilan. Misal kalian ada utang 12 juta, cicilan per bulan 1 juta. Nah 1 juta ini kalian nggak ada duit. Dan 1 juta kalian pecah lagi menjadi mungkin cicilan 3 bulan. Nah ini kan besok bulan depannya kalian kan ada 1 juta tetap harus kalian bayar. Nah kalian juga masih harus menyicil 1 juta kemarin per bulannya. Ini akan memberatkan dan itulah yang membuat hutang akan semakin bertambah dan akan semakin menumpuk teman-teman. Terus kemudian yang terakhir, ini mungkin perlu kalian waspadai juga ya, dengan pinjaman yang lain atau lebih familiar dengan gali lubang tutup lubang. Ya nggak bisa dipungkiri, mungkin orang pasti tahu efek buruk atau negatif gali lubang tutup lubang. Tapi ya tetap banyak juga yang melakukan kesalahan yang sama. Inilah kenapa saya sering mengingatkan sekali lagi. Karena apa sih? Orang mikirnya, oh nanti saya pinjam di sini dulu lah. Insya Allah bulan depan bisalah bayar, ada rezeki dari sini. Nah kalau amit-amit ada musibah atau keperluan mendadak yang harus dibayarkan, nah ini kan kalian jadi membengkak. Ya utang kalian gak berkurang malah nambah nih.
awalnya dari 1 pinjol doang, sekarang jadi 2 pinjol. Intinya kalian hindari pembayaran-pembayaran seperti itu, karena itu akan malah merugikan kalian semua teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa memberikan kalian informasi dan bisa menghindari kalian dari hal-hal yang kurang menyenangkan teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.